Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK bersama saya Dewi Sara yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bentan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Pemirsa, seperti biasa setiap hari Kamis pukul 10 Tanjung Pinang TV menghadirkan program Coffee Morning, di mana program ini membahas topik atau isu yang sedang hangat diperbincangkan di Tanjung Pinang dan Kepri pada umumnya. Nah, pemirsa, pada pekan ini Tanjung Pinang TV memilih tema Umrah meraih prestasi di bidang kapal cepat tak berawak tingkat nasional. Ya, benar sekali pemirsa, baru-baru ini Umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji meraih prestasi di tingkat nasional pada lomba kapal cepat tidak berawak tingkat nasional yang dilaksanakan kurang lebih pada bulan Oktober tahun ini. Nah, pemirsa, untuk membicarakan hal tersebut, seperti apa proses yang dilewati, yang dijalani oleh Umrah Fakultas Teknik Umrah untuk mengikuti lomba ini, telah hadir di studio para narasumber, yaitu Bapak Sapta Nugraha selaku Dekan Fakultas Teknik Umrah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sapta. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dewi. Terima kasih Pak sudah hadir di Tanjung Pinang TV. Terima kasih juga sudah diundang ke TV Tanjung Pinang. Baik Pak. Nah, pemirsa, Pak Sapta juga tidak sendiri, telah ditemani oleh tim Senggarang Robotic Club atau SRC Umrah. Ada Rahmatul Fajri selaku Ketua Umum tim Senggarang atau SRC Umrah. Kemudian juga hadir Aldi Vio Ferandi yang mewakili anggota lainnya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Fajri dan Aldi. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Terima kasih. Kita selama 60 menit ke depan Pak akan berbincang mengenai prestasi yang diraih Umrah baru-baru ini. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Iya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut pada perbincangan, sebelumnya kita saksikan tayangannya berikut ini. Ya pemirsa, seperti saya informasikan tadi bahwa baru-baru ini Umrah kembali meraih prestasi juara harapan 1 bidang kapal cepat tidak berawak. Nah pemirsa, Umrah tidak hanya kali ini saja meraih, tapi untuk mahasiswa dan pendidiknya juga meraih berbagai prestasi. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua, bagi Kota Tanjung Pinang maupun Provinsi Kepri. Nah, baik pemirsa, sebelum kita lanjut berbincang, kami ingatkan Anda terlebih dahulu bahwa tayangan ini dapat Anda saksikan juga melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV, di mana Anda nantinya bisa ikut berpartisipasi, berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar Facebook. Sampaikan pertanyaan Anda kepada para narasumber kami. Baik, saya ke Pak Sapta terlebih dahulu. Pak Sapta, sebelumnya saya mengucapkan selamat nih prestasi yang diraih yang telah ditorehkan oleh Umrah ini Pak. Baik, terima kasih Pak. Boleh cerita nggak sih Pak proses awal mula mengikuti lomba ini sampai berjalannya lomba Pak? Baik, terima kasih Mbak Dewi sebelumnya. Ya, kita awal mula proses mengikuti lomba ini memang tahapannya sudah panjang sekali ya Mbak. Dari awal mula kita sejarah pembentukan tim robot itu sendiri di tahun 2018 awalnya. Jadi awal pertama kali kita ikut kompetisi itu adalah 2018. Karena kebetulan saat itu saya masih menjabat sebagai kepala laboratorium dan punya wewenang di laboratorium di teknik elektro, sehingga saya coba mengakomodir
keinginan para mahasiswa saya untuk berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, saya dorong itu. Nah, akhirnya memang dari tahun 2018, 19, 2000 hingga 2021 sekarang ini itu adalah proses. Mereka coba untuk melakukan riset, ya, mempelajari semua teori-teori yang ada, mencari referensi dan lain sebagainya, sehingga alhamdulillah di tahun 2021 ini kita akhirnya mendapatkan salah satu prestasi, yaitu juara harapan 1. Nah, itu cukup membanggakan bagi saya karena memang dalam waktu beberapa tahun kita sudah bisa mengejar itu gitu. Seperti itu kira-kira, Mbak. Baik. Nah, pemirsa, tadi itu paparan singkat dari dosen pembimbingnya Pak Sabta. Kita juga ingin dengar pemirsa seperti apa sih pengalaman yang dilewati oleh tim SRC sendiri. Fajri mungkin boleh cerita. Jadi pengalaman kami itu bermula dari tahun 2019. 2019 kami mengikuti kontes kapal cepat Abrawa. Itu pertama kali. 2019 ya. 2019 itu kita bisa dapat 12 besar di nasional. Nah, terus di tahun 2020 kita mengikuti kembali, namun kita belum bisa, dan di 2021 alhamdulillah kita dapat juara harapan 1. Jadi dengan adanya prestasi ini tentunya kami akan terus ingin meningkatkan gitu. Semakin semangat begitu ya. Nah, baik, Aldi, mungkin Anda salah satu anggota dari SRC ini ya. Ya. Mungkin boleh cerita sedikit dulu pengalamannya seperti apa? Saya kan masuk SRC ini mulai dari 2020. Jadi waktu itu saya sempat mengikuti, bantu bagian desainnya untuk yang kapal ASSV rumah sakit. Dan perkembangannya memang sangat signifikan sekali ya, terutama yang 2021 ini kapal selam gitu kan. Jadi tantangannya bisa dibilang sangat meningkat jauh gitu, kapal selam. Jadi satu tim berapa orang anggotanya? Setiap tim, setiap anggota artinya mempunyai tugas masing-masing begitu ya, Pak ya? Betul sekali. Kalau si Aldi tadi untuk desain kapalnya gitu. Kebetulan ini Aldi ya, saya masih ingat baru pertama kali Aldi ini kan angkatan 2020 ya. Jadi baru 2 tahun ya. Jadi pada tahap awal waktu itu ada rekrutmen dari tim robot waktu itu. Beliau malam-malam WA saya, Mbak Dewi. Pak, bolehkah saya masuk tim robot FT Umrah? Jam 9 malam kalau nggak salah saya ingat waktu itu beliau si Aldi ini. Anda punya kemampuan apa? Saya pernah pengalaman desain kapal, Pak. Saat waktu itu di SMK 5 Batam ya. Jadi di SMK 5 Batam saya punya pengalaman itu. Langsung saat itu juga saya telepon ketua umumnya Fajri, Rahmatul Fajri. Saya bilang, ini ada anak bernama si Aldi, dia punya semangat, komitmen untuk belajar. Tolong masukkan. Jadi dari awal tahun pertama, jadi masih mahasiswa baru, dia sudah masuk ke dalam tim kita gitu. Jadi ini suatu hal yang menarik bagi saya. Ada semangat itu gitu loh dari anak mahasiswa baru. Biasanya kan kalau mahasiswa baru itu biasanya ya lebih melihat santai-santai terlebih dahulu, ikutan teman gitu. Ini enggak. Jadi beruntung saya. Beruntung punya Aldi yang punya semangat dan komitmen itu sehingga dia pengen belajar dan dia punya kemampuan itu dan akhirnya itu yang terjadi sekarang. Artinya Pak, tim SRC ini tidak satu tingkat semuanya gitu Pak ya, beda-beda ya? Tidak, jadi tidak hanya satu tingkatan ya, jadi dari tingkatan yang paling awal dari mahasiswa baru hingga yang mahasiswa yang mau tahap akhir juga ada. Dan jurusannya pun berbeda-beda. Jadi kita itu di Fakultas Teknik, Mbak ya, kita ada jurusan teknik informatika, kemudian ada jurusan teknik elektro, kemudian jurusan teknik perkapalan. Nah, ketiga mahasiswa ini dari kejurusan inilah yang coba kita rangkum, kita ramu mereka untuk bergabung ke dalam tim ini. Pak, jadi nama SRC itu dibentuk oleh kampus berarti ya Pak ya? Betul sekali. Jadi awal mulanya memang Senggarang Robotic Club ya. Teman-teman menggodok, anak-anak menggodok, mencari nama dan ketemulah nama Senggarang waktu itu. Senggarang karena kenapa Senggarang, kita berada di lokasi Senggarang waktu itu. Jadi kita memiliki ciri khasnya itu. Seperti itu. Bawa nama tempat ya Pak ya. Pak, nah boleh cerita nggak sih Pak? Ini kan sebelum mengikuti lomba kan desain kapal kan pasti ada penelitian maupun riset yang dilakukan. Nah itu seperti apa prosesnya Pak? Dan berapa lama waktu yang diperlukan? Ya itu tadi yang kalau masalah riset kan memang itu kita butuh waktu ya. Jadi saya sampaikan di awal kita terbentuk di tahun 2018 ya. Karena apa? Itu waktu itu gini Mbak, ceritanya itu saat saya kuliah S1, saya pernah mengikuti lomba ini.
Jadi udah passion saya, keinginan saya yang dulu pernah mengikuti lomba, kontes-kontes seperti ini, saya coba tularkan ke mahasiswa saya. Saya pengen apa yang dulu saya dapatkan di kampus juga saya tularkan ke adik-adik dan mahasiswa saya. Nah, dari situlah mereka mencoba melakukan riset. Ya, mereka belajar di kelas, kita ajarkan, ya, kita ajarkan bagaimana mekanik ya, desain mekanik, gambar teknik, kemudian dimulai dari elektronikanya, ya, elektriknya seperti apa, sampai ke pemrograman, algoritma dan pemrograman. Jadi tahapan tuh memang dari tahun 2018 tuh kita sudah punya jenjang-jenjangnya, ya, kita punya referensi dan lain sebagainya, kita memang sudah mengarah ke situ. Jadi kalau untuk kapal ini sendiri hampir kira-kira sekitar 4-6 bulanan ya kita melakukan riset ya terakhir, karena memang dia di awal tahun, pengumuman lombanya tuh di awal tahun, kemudian kita coba untuk melakukan riset dari sisi desain kapalnya, kemudian bagaimana proses mengambil gambar, karena sensornya menggunakan citra kamera, ya, dari kamera gambar dimasukkan, diproses gambar itu, ya, kemudian di outputnya dalam bentuk radar kapal, ya, kemudi dan engine motornya seperti itu. Jadi memang risetnya lumayan banyak ya, karena dan mereka juga kita sediakan tempat. Ya, tempatnya itu semacam, mereka tidur di sana semacam workshop gitu ya Pak ya. Ya, semacam workshop untuk sekaligus tempat kerja dan tempat tinggal. Jadi mereka memang kita karantina. Kita karantina di dalam kampus ya, nggak boleh kemana-mana. Mereka riset di dalam situ dan termasuk juga nanti pembimbing datang ya, termasuk saya di situ ya untuk mengontrol. Karena ada 2 orang pembimbing yang lainnya juga, ya, Pak Holland dan Pak Anton juga. Pak Holland di bagian elektrikal dan algoritma dan lain sebagainya, ya, Pak Anton juga di bagian desain. Itu yang membantu. Jadi kita semua bekerja sama, berkolaborasi untuk itu. Baik, jadi cukup panjang pemirsa proses untuk mengikuti lomba ini 6 bulan ya Pak ya. Mungkin Fajri dan Aldi, kemarin itu yang berapa kategori lomba yang diperlombakan? Kalau tidak salah Umrah sendiri mengikuti 2 kategori ya Pak ya? Betul sekali. Apa itu? Untuk pertama kali kami itu mengikuti 4 kategori. Yang pertama itu desain kapal selam otomatis, yang kedua itu kapal selam performa dan prototipe kapal selamnya, yang ketiga itu engine, yang keempat itu elektrikal. Jadi ada 4 kategori yang kami ajukan. Namun yang sampai final itu kita dapat 2, yang desain dan juga yang prototipe dan performanya kapal selam itu. Nah, kalau yang untuk juara satunya ini yang kategori apa nih Pak? Juara harapan 1. Iya, juara harapan 1 itu kita yang kategori performa dan prototipe kapal, kapal selam, ya, yang divisinya autonomous atau tanpa awak, tanpa remote control. Jadi dia bergerak menggunakan sensor, citra gambar dari warna, ya. Jadi kita ambil bola biru dan bola hijau dan bola merah, kemudian diambil, dicitrakan, ya, gambarnya. Kemudian diproses ya, menggunakan microprocessor dan microcontroller, ya, prosesnya. Kemudian outputnya itu tadi berupa kemudi dan engine motornya tadi untuk sebagai penggerak. Keren sekali. Ya. Baik pemirsa, perbincangan ini masih akan berlanjut di segmen kedua nanti. Nah, Anda yang ingin ikut berkontribusi, berpartisipasi bersama kami dapat menyampaikan pertanyaan di kolom komentar Facebook. Pemirsa tetap saksikan Coffee Morning RDK, kami kembali sesaat lagi.